Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Melanjutkan tentang isu Vorticella. Itu adalah hewan anseluler yang tubuhnya itu sudah dilengkapi oleh berbagai organel, seperti halnya hewan multiseluler. Bentuknya seperti lonceng terbalik dengan tangkai berisi benang kontraktil. Nah, ketika mendapatkan rangsangan, maka tangkai tersebut akan memendek, membentuk kumparan seperti pegas. Jadi ketoke mati sakjane urip. Nah, itu Vorticella. Kata kuncinya di situ. Nah, wa majmu'atul Vorticella, kumpulan Vorticella au Dartauri atau disebut Dartauri itu hiya ibaratun. Ia adalah ibaratun, sebuah konsep ankainati daqiqatin, dari satu keadaan yang nampak min muhitatil adabi, dari dinamika silia atau silia. Silia itu organel sil, yaitu silia al-adab, yang berfungsi sebagai alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel. Nah, bentuk silia itu memanjang, dibungkus oleh membran sel dan bersifat lincah. Nah, jumlah silia pada setiap sel itu mencapai 200 buah, yaitu al-ahdab. Ta'ishu, hidup Vorticella itu filmiahi, dalam komunitas air, habitat air, al-adbati yang tawar, wahyanan, dan kadang-kadang al-barki, yakni genangan, semacam genangan. Wala tudharu, dan tidak tampak alaiha atas Vorticella madzahirul hayati, gerakan kehidupan, ila filmiyahi, kecuali di dalam air. Jadi Vorticella itu kalau dilihat sepintas enggak seperti makhluk hidup, tapi kalau di air baru nampak madzahirul hayah itu. Wa inda matakun, dan ketika ia berada kharijuha, luarnya, asbahu, menjadi fi halatin jamidatin, dalam kondisi statis, la harokatin, tidak ada gerakan via di dalamnya. Jadi di luar itu nampak dia itu diam kayak mati, tapi sebenarnya ada gerakan. Wa yumkinu, dan memungkinkan al-ihtifadhu, menjaga biha dengan Vorticella itu alatil kal halati, pada kondisi seperti itu, lisyurin, dalam beberapa bulan. Artinya dia nampak diam, nggak ada gerakan, nampak mati, nggak ada gerakan dalam beberapa bulan. Wa ta'udu, dan kembali li harokatiha, pada gerakannya, marotan ukhra, yang kedua kali atau berikutnya, ba'danis fisaatin, setelah setengah jam, min wat'ihas, dari kondisi ia ditempatkan fil ma'i, di dalam air. Jadi intinya Vorticella itu menarik bagi ilmuwan Charles Darwin ketika itu untuk mengungkap bagaimana proses terjadinya kehidupan setelah mati atau menghidupkan yang mati. Maka isu menghidupkan yang mati itu terinspirasi dari apa yang namanya Vorticella itu. Luarnya nampak mati, tapi sebenarnya ada kegiatan kehidupan seperti itu. Nah, di situ kemudian muncul teori-teori yang menyertai tentang evolusi itu sendiri. Maka ketika kita punya akal, gunakan akal itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, karena kita orang beriman, akal kita tidak lepas dari panduan-panduan keimanan. Seperti halnya begini, pesawat itu bergerak di udara bukan semata-mata bergerak, tapi ada pemandu udara, namanya bagian radar. Maka bagaimana pesawat itu terbang lalu menggunakan jalur yang mana, itu sudah ada aturannya. Seperti gini, di ketinggian 1000 misalnya itu untuk yang nomor ganjil, di ketinggian 1500 itu misalkan yang nomor genap. Maka ketika ada perubahan ketinggian, yang genap masuk yang ganjil masuk yang genap misalnya, itu harus atas perintah daripada pengawas radar lalu lintas udara. Nah, sama dengan yang namanya Vorticella ini, kita orang-orang berakal bisa saja menggunakan itu sebagai dalil al-ba'su, menghidupkan yang mati. Tapi kita tidak liar, akal kita tidak, imajinasi kita tidak bebas begitu saja. Ada pemandunya.
Kita boleh la ilaha, tapi tidak boleh berhenti, harus illallah. Nah, ketika la ilaha memang kita bisa menjadi ateis. Tapi kalau illallah kita berarti menjadi teisnya. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, ini yang membedakan antara ilmuwan beriman dan tidak beriman. Ilmuwan beriman selalu mengaitkan segala gerakan ini adalah takdir, adalah ketetapan, adalah sebuah hukum yang sudah dibuat langsung oleh Allah, dan Allah selalu menyertai dalam setiap keadaan itu. Nah, orang-orang yang tidak beriman, yang ateis, bisa jadi tangan Tuhan tidak ada di situ. Nah, itulah bedanya. Alhamdulillahirabbil alamin.